Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi dipandang sebagai sosok mulia, karena mereka adalah individu yang penuh iman kepada Allah, dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak sekali-kali menentang segala perintah Nabi, menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul adalah wahyu dari Allah. Salah satu sahabat Nabi yang terkenal pada masa itu adalah Abdurrahman bin Auf, seorang yang amat kaya. Tidak ada di antara sahabat Rasulullah yang lebih berada daripada dia. Namun, kekayaan dan statusnya tidak pernah membuatnya sombong. Ia dipuji oleh Rasulullah sebagai salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Namun, meski memiliki kekayaan yang melimpah, ia tidak pernah bergelimang dalam harta. Sebaliknya, ia kerap meneteskan air mata dan merasakan kegelisahan dengan kekayaannya. Bahkan, ia bercita-cita untuk hidup sederhana. Namun, ironisnya, upaya Abdurrahman bin Auf untuk hidup sederhana tidak pernah berhasil. Kekayaannya terus bertambah dan melimpah, meskipun ia berusaha keras untuk menghabiskannya. Bagaimana kisah menarik tentang Abdurrahman bin Auf yang selalu berduka karena kekayaannya? Ikuti cerita ini hingga akhir untuk mengetahui jawabannya. Abdul Kabah, yang lahir 10 tahun setelah peristiwa Tahun Gajah, adalah salah satu sahabat Nabi yang dikenal sebagai pribadi yang amat dermawan. Pada suatu masa, ketika Rasulullah mendorong kaum muslimin untuk memberikan sumbangan yang signifikan, Abdurrahman bin Auf tidak ragu untuk menyumbangkan separuh dari kekayaannya. Kontribusinya sebanyak 2.000 dinar, yang jika dihitung dengan nilai uang saat ini, setara dengan sekitar 9,7 miliar. Sumbangannya ini mendapatkan doa khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berharap agar Allah melimpahkan berkah atas harta yang telah disumbangkan dan memberkati pula harta yang ditinggalkan untuk keluarganya. Doa ini kemudian menjadi kenyataan, dengan kesuksesan yang terus mengalir bagi Abdurrahman bin Auf setelahnya. Ketika Rasulullah membutuhkan dana untuk membiayai perang Tabuk yang mahal dan sulit, terutama dengan medan yang jauh dan situasi Madinah yang dilanda musim panas yang keras, Abdurrahman bin Auf dengan murah hati menyumbangkan 200 ukiah emas. Sumbangan besar ini membuat Umar bin Khattab berkomentar kepada Rasulullah secara rahasia, menyatakan kekhawatirannya bahwa Abdurrahman mungkin telah meninggalkan keluarganya tanpa uang belanja. Rasulullah pun bertanya langsung kepada Abdurrahman, apakah dia telah menyisihkan uang untuk belanja istrinya. Ya, jawab Abdurrahman, mereka ditinggalkan dengan lebih banyak dan lebih baik daripada sumbangan yang saya berikan. Rasulullah pun bertanya, berapa? Abdurrahman menjawab dengan keyakinan, sebanyak rezeki, kebaikan, dan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Abdurrahman bin Auf menjadi dermawan tanpa batas, hal itu tidak membuatnya jatuh ke dalam kemiskinan. Meskipun ia berusaha keras menghabiskan hartanya berkali-kali, kemiskinan tidak pernah menimpanya. Suatu hari, ketika para sahabat berkumpul, Abdurrahman mendengarkan sabda Rasulullah tentang hari kiamat di mana amal perbuatan manusia akan dihitung. Rasulullah menjelaskan bahwa orang kaya akan lebih lama dalam perhitungan amal dibandingkan dengan orang miskin. Rasulullah pun menegaskan bahwa dia akan bersama-sama dengan orang-orang fakir dan miskin. Dalam sebuah hadis syahih disebutkan bahwa Nabi pernah berdoa, "Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat dalam rombongan orang-orang miskin." Hadis riwayat Ibnu Majah. Setelah mendengar hadis tersebut, Abdurrahman bin Auf mulai merenung dan berkata dalam hatinya, "Saya tidak ingin terlalu lama hidup dalam kekayaan ini. Aku takut saat hari perhitungan nanti." Lalu, dengan penuh kerendahan hati, Abdurrahman bin Auf mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini sebagai orang miskin agar aku dapat selalu bersama Rasulullah." Namun, ironisnya, meskipun Abdurrahman berusaha agar kekayaannya habis, harta kekayaannya justru terus berlipat ganda. Abdurrahman mulai merasa khawatir dan kebingungan. Namun, Allah memberikan jalan keluar. Setelah perang Tabuk, tumbuhan kurma yang ditinggalkan para sahabat untuk panen mulai membusuk, dan harganya pun merosot. Kabar ini cepat menyebar di seluruh Madinah, termasuk kepada Abdurrahman bin Auf. Dengan tanpa ragu sama sekali Abdurrahman bin Auf menjual seluruh harta bendanya. Kemudian, dia membuat pengumuman kepada penduduk Madinah bahwa dia akan membeli semua kurma busuk dengan harga yang sama seperti kurma segar. Mendengar kabar ini,
Penduduk Madinah berbondong-bondong datang dan menjual kurma busuk mereka kepada Abdurrahman bin Auf. Setiap buah kurma busuk dibeli oleh Abdurrahman bin Auf, dan seketika itu pula hartanya habis tak bersisa. Dia menjadi miskin dan hanya memiliki tumpukan kurma busuk. Namun, yang mengejutkan, keadaan ini tidak berlangsung lama. Malah sebaliknya, kurma busuk yang dianggap tak bernilai itu membuatnya menjadi 10 kali lipat lebih kaya dari sebelumnya. Hari berikutnya, seorang utusan dari negeri Yaman tiba di kota Madinah. Mereka membawa berita tentang wabah penyakit aneh yang melanda Yaman, dan kabar itu menyebutkan bahwa penyakit tersebut hanya bisa sembuh dengan obat dari buah kurma busuk. Utusan itu kemudian menyampaikan pengumuman bahwa mereka mencari kurma busuk yang akan dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga biasanya. Warga Madinah yang mendengar pengumuman tersebut segera memberitahu utusan untuk mendatangi rumah Abdurrahman bin Auf. Tanpa ragu, utusan raja segera mendatangi rumah Abdurrahman bin Auf dan membeli semua kurma busuk yang dimilikinya dengan harga 10 kali lipat dari harga biasanya. Rencana Abdurrahman untuk hidup dalam kemiskinan pun gagal, karena seketika itu pula kekayaannya kembali melimpah. Walaupun mempunyai kekayaan yang berlimpah, Abdurrahman bin Auf tidak pernah membuatnya sombong. Sebaliknya, dia selalu menangis dengan air mata tulusnya, takut bahwa kekayaannya akan menghalangi pintu surga baginya. Saat disajikan makanan lezat oleh keluarganya, bukannya bergembira, ia justru meneteskan air mata. Ya Allah, Engkau bukakan dan bentangkan dunia ini untuk kami semua. Aku khawatir pahala dan balasanku dipercepat di dunia ini, ucap Abdurrahman bin Auf dengan lirih. Saat mendekati ajalnya, bukan ketakutan akan kematian yang membuatnya menangis, melainkan kekhawatirannya karena meninggal dalam keadaan kekayaan. Mus'ab bin Umar dan Hamzah bin Abdul Muthalib lebih baik dariku, ujarnya penuh penyesalan. Mus'ab meninggal di masa Rasulullah tanpa memiliki apapun. Hamzah juga meninggal tanpa harta kekayaan. Aku takut menjadi seseorang yang dipercepat pahalanya di dunia ini. Aku takut diasingkan dari sahabat-sahabatku karena kebanyakan harta yang kumiliki, tutur Abdurrahman sambil menangis. Abdurrahman bin Auf meninggal di Madinah pada usia 72 tahun, meninggalkan harta yang luar biasa banyak. Hartanya terdiri dari 1000 ekor unta, 100 ekor kuda, dan 3000 ekor kambing. Keempat istrinya masing-masing mewarisi 80 juta dinar. Namun, nilai warisan istrinya ini hanya 1/4 dari 1/8 harta yang dia miliki, tanpa menghitung warisan untuk anak-anaknya. Dengan demikian, total kekayaan yang ditinggalkan Abdurrahman bin Auf mencapai 2.560.000 dinar, atau sekitar 11.983 triliun rupiah pada kurs saat ini. Namun, kekayaan yang melimpah tidak pernah membuat Abdurrahman sombong. Sebaliknya, dia seringkali menangis karena ketakutan akan bahaya kekayaannya. Meskipun Rasulullah telah memastikan bahwa dia adalah salah satu sahabat yang pasti masuk surga karena kedermawanannya, Abdurrahman tetap merasa takut. Ini adalah cerminan dari sikap rendah hati dan kesadaran yang mendalam tentang akhirat yang dimiliki oleh sahabat yang mulia ini. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Teruslah semangat dalam beribadah dan jangan lelah untuk berbuat kebaikan. Akhir halam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.